Mana tadi RPP-nya? Sebelum kita lanjutkan lagi untuk kecondongan dan keruncinan. Mengajar PPG. RPP Bu Amalia. Sholat kewajiban. Masih ada waktu sekitar 30 menit untuk bahas kecondongan dan keruncinan. Inti ibadah sholat. Oke. 5. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Amelia Hassani. Selamat pagi. Sehat ya Bu? Ya, kan Ya. Baik, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan pagi hari ini akan mengadakan ujian komprehensif mahasiswa PPG Angkatan 2 atas nama Amelia Hassani, kelas PAI 6A ya. Dalam ujian komprehensif ini ada beberapa hal yang dinilai. Yang pertama, mahasiswa diminta mempraktekkan RPP-nya maksimal 30 menit. Berikutnya 20 menit untuk pendalaman materi tentang bagaimana menyusun RPP dan juga bagaimana membelajarkannya, mempraktekannya. Nanti di akhir sesi akan ada tes baca tulis Al-Quran. Waktunya maksimal 50 menit ya. Baik, mari sama-sama kita awali ujian komprehensif ini dengan terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya silakan Ibu Amelia Hassani untuk mempresentasikan RPP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Dwi Ratnasari MAG dan Dr. Ibu Alia Fikroh MPD. Nah, saya Amelia Hassani, DPAI dari SD Beru Genjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten. Hari ini saya akan mengujikan RPP pertama saya, yaitu materi sholat, tema 5, sholat kewajibanku, subtema 1, inti ibadah sholat. Tentunya sebelum memulai pembelajaran, saya mengucapkan salam kepada anak-anak, kemudian menanyakan kabar kepada mereka. Setelah itu, saya memastikan keadaan kelas apakah sudah bersih dan rapi sebagai upaya pembentukan karakter peduli lingkungan. Setelah itu, saya mengecek kehadiran. Saya menanyakan adakah siswa saya yang tidak masuk. Kalaupun ada yang tidak masuk karena sakit, saya mengajak anak-anak untuk mendoakan semoga lebih sembuh sebagai bentuk empati kepada teman-temannya. Itu ya, membuka pelajaran dengan membaca ta'awudz dan meminta salah satu siswa untuk maju ke depan memimpin doa sebelum belajar sebagai bentuk penanaman pendidikan karakter religius dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdoa, kemudian saya mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu nasional. Kali ini saya mengajak mereka untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai pembentukan karakter nasionalis siswa. Itu saya mengajak anak-anak untuk membaca surat-surat pendek karena ini memang pembiasaan sebelum memulai pelajaran. Kali ini yang kami baca yaitu surah Al-Kautsar karena kebetulan di KD yang saya ajarkan nanti di KD 4.8 itu menunjukkan contoh makna sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran surah Al-Qur'an. Jadi yang kami baca surah Al-Qur'an. Setelah itu
saya mencoba bertanya kepada anak-anak tentang pelajaran sebelumnya, yaitu tentang materi akhlak terpuji. Saya tanya akhlak terpuji disebut juga apa, kemudian macamnya apa. Kemudian saya menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tema 5, sholat kewajibanku, subtema ibadah sholat. Kompetensi inti yang harus dicapai KI1 yaitu menerima dan menjalankan agama yang diterima. KI2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan juga guru. KI3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan KI4-nya menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian saya menyampaikan kepada anak-anak kompetensi dasarnya 1.8, yaitu menjalankan sholat secara tertib, IPK yang harus dicapai 1.81, yaitu membiasakan sholat secara tertib, dan 1.82 membiasakan melaksanakan sholat tepat waktu. D2.8 menunjukkan sikap hidup tertib sebagai implementasi pemahaman makna ibadah sholat. IPK KD sikap sosial 2.81 menunjukkan contoh hidup tertib, kemudian 2.8.2 membiasakan hidup tertib. Kompetensi dasar 3.8 memahami makna sholat sebagai wujud dari pemahaman makna ibadah sholat. IPK KD pengetahuan 3.8.1 menjelaskan pengertian sholat, kemudian 3.8.2 menjelaskan firman Allah tentang perintah sholat, dan 3.8.3 menyebutkan rukun sholat. Kompetensi dasar 4.8 menunjukkan contoh makna ibadah sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran Surah Al-Kautsar. IPK KD keterampilan 4.81 yaitu menyebutkan perilaku yang mencerminkan makna sholat sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Kautsar. Dan IPK 4.8.2 menampilkan perilaku yang mencerminkan makna sholat sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah. Adapun tujuan pembelajaran yang dicapai saya sampaikan pada siswa, yaitu setelah proses pembelajaran diharapkan siswa mampu menjalankan sholat secara tertib. Kemudian yang kedua, setelah proses pembelajaran siswa mampu membiasakan sholat tepat waktu. Kemudian yang ketiga, setelah proses pembelajaran siswa mampu menunjukkan contoh hidup tertib dengan baik. Yang keempat, yang kelima, setelah menyaksikan video YouTube, diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat dengan tepat. Yang keenam, setelah menyaksikan video YouTube, diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan Allah tentang perintah sholat dengan tepat. Yang ketujuh, setelah menyaksikan video YouTube, diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menyebutkan rukun sholat dengan tepat. Yang kedelapan, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan makna sholat sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Kautsar dengan tepat. Yang kesembilan, setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat mencerminkan perilaku terpuji sebagai bentuk implementasi dari pemahaman
surah Al-Kautsar dengan setelah saya menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa agar mereka lebih semangat, kemudian saya mengajak mereka bernyanyi. Lagunya judulnya Mari Sholat, dinyanyikannya seperti lagu Sepaku Gilang. Seperti ini, Ibu. Sholat, marilah sholat, mari sholat bersama-sama. Siapa saja yang tidak sholat akan disiksa. Siapa saja yang tidak sholat akan disiksa. Nah, setelah saya mengajak mereka bernyanyi, mereka akan lebih semangat. Kemudian saya menampilkan tokoh inspiratif. Karena ini materinya sholat, saya mencoba menampilkan Umar bin Abdul Aziz. Saya menanyakan kepada mereka, pernahkah kalian mendengar nama Umar bin Abdul Aziz? Kemudian beberapa di antara mereka menjawab, dan saya menyampaikan, memperkenalkan kepada mereka bahwa Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu khalifah dari dinasti Umayyah yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah, di mana ia tidak pernah memperpanjang bacaan sholatnya, selalu menyempurnakan rukuk dan sujudnya, dan fasih dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, penyajian tokoh inspiratif ini bertujuan yang pertama untuk menambah pengetahuan peserta didik tentang tokoh yang berjasa dalam memajukan peradaban Islam. Kemudian yang kedua, agar siswa lebih termotivasi menjadi pribadi yang disiplin dan senantiasa berbuat baik seperti tokoh yang saya sajikan. Dan yang ketiga, membentuk karakter supaya menjadi pribadi yang lebih gigih dan semangat. Dalam hal ini adalah semangat dalam mendirikan sholat. Kemudian masuk kepada materi. Terlebih dulu saya menanyakan tentang rukun Islam. Kemudian anak-anak pasti akan menjawab bahwa rukun Islam itu ada 5. Nah, di sini saya menyampaikan bahwa sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Lantas saya bertanya, kenapa kita harus mempelajari sholat? Beberapa di antaranya ada yang menjawab, kemudian saya tegaskan bahwa kita wajib mempelajari sholat karena sholat merupakan amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat. Dan sholat merupakan tiangnya agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti sudah menegakkan agama Islam. Seperti itu. Dan saya sampaikan juga bahwa sholat itu disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Lantas saya menyampaikan landasan atau firman Allah yang kaitannya dengan perintah sholat, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Saya meminta anak-anak untuk membacanya bersama-sama sebagai bentuk literasi, yaitu membaca. Kemudian setelah membaca ayatnya, saya meminta mereka untuk membaca artinya juga. Setelah itu, bentuk TPACK-nya, selain saya tadi sudah menyampaikan slide PowerPoint dari awal, saya menyajikan video kaitannya tentang rukun-rukun sholat yang saya unduh dari link YouTube Kastari Animation. Isinya itu tentang rukun-rukun sholat. Kemudian saya meminta anak-anak untuk mengamati video tersebut. Setelah sebelumnya tadi di awal saya sudah meminta mereka untuk membuka buku pelajaran, buku paket halaman 57 kaitannya dengan materi sholat. Nah, setelah ini kemudian saya memberi penugasan secara berkelompok. Saya membagi mereka menjadi 4 kelompok karena murid saya itu jumlahnya kelas 3 22 orang anak. Nah, perintahnya, setelah menyaksikan video dan menggali informasi dari buku paket, diharapkan kalian mampu mendiskusikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian sholat secara istilah? Dan yang kedua, sebutkan hal-hal yang termasuk rukun sholat. Nah, ini tugas kelompok merupakan bentuk dari kolaborasi. Kolaborasi anak-anak untuk bisa menjawab pertanyaan secara bersama-sama.
Nah, setelah mereka berkolaborasi, kemudian saya, ini kan waktunya 10 menit, saya beri waktu 10 menit. Setelah itu saya memastikan semua kelompok selesai mendiskusikan, selesai mendiskusikan tugasnya, kemudian saya meminta perwakilan dari setiap kelompok, 1 orang anak, untuk bisa mempresentasikan di depan kelas, di hadapan teman-temannya. Itu merupakan bentuk dari komunikasi. Setelah itu mereka memaparkan hasil kerja dari diskusinya, dari kelompoknya, kemudian kelompok yang lain untuk bisa memberikan tanggapan atau sanggahan dari hasil diskusi tentang perintah dari ini tadi yang saya berikan. Itu merupakan bentuk dari kreativitas. Nah, setelah semua kelompok memaparkan diskusinya di hadapan kelas, kemudian saya menyimpulkan materi, yaitu bahwa sholat secara bahasa merupakan berasal dari kata as-sholah yang artinya doa. Nah, sholat menurut istilah adalah suatu ibadah yang terdiri dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Setelah itu rukun sholat. Ini di buku sudah ada, anak-anak juga sudah melihatnya di video yang saya sajikan tadi. Kemudian saya meminta anak-anak untuk melihat slide lagi. Saya menunjuk satu-satu untuk membaca, misalnya, Mas Rizky, rukun sholat yang pertama adalah, kemudian dia menjawab niat. Kemudian yang kedua, saya menunjuk siswa yang lain lagi. Yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, sampai ke-12 saya meminta siswa secara bergantian untuk membacakan hal-hal yang termasuk rukun sholat. Nah, setelah ini saya sampaikan, kemudian saya memberi kesempatan anak-anak untuk bertanya kaitannya dengan materi sholat, seperti itu. Nah, setelah anak-anak bertanya, kemudian saya meminta siswa lain atau temannya untuk menanggapi dari pertanyaan temannya tersebut, tentunya dengan bantuan saya. Nah, setelah itu, setelah penyampaian kesimpulan selesai, kemudian saya memberikan tugas pribadi, yaitu tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda. Pertanyaan yang pertama, sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Secara bahasa, sholat artinya adalah titik-titik. Ada pilihannya opsi A, B, C, D. Kemudian yang kedua, perintah sholat terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat titik-titik. Yang ketiga, segala sesuatu harus dikerjakan ketika mendirikan sholat adalah mutlak harus dipenuhi. Latifah sedang mendirikan sholat maghrib. Pada rakaat kedua, ia lupa tidak membaca surah Al-Fatihah. Bagaimana hukum sholat Latifah? Yang keempat, salah satu hal yang harus dikerjakan ketika mendirikan sholat diantaranya adalah niat. Karena niat merupakan titik-titik sholat. Dan soal yang kelima, sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Suatu hari Alvaro terjatuh dan kakinya mengalami cedera, sehingga tidak mampu melakukan sholat dengan berdiri. Maka Alvaro bisa melakukan sholat dengan cara titik-titik. Nah, soal ini saya beri waktu 10 menit agar mereka bisa mengerjakan dengan baik. Nah, ya, bisa disingkat, Ibu. Oke, setelah itu, setelah mereka selesai mengerjakan soalnya, kemudian saya menutup pelajaran dengan membaca hamdalah sebagai rasa syukur kepada Allah dan meminta salah satu siswa untuk memimpin doa setelah belajar. Setelah kita berdoa bersama, kemudian saya menyampaikan materi yang akan datang dan kemudian menutupnya dengan salam. Nah, di sini untuk penilaiannya, Ibu, yang pertama penilaian sikap spiritual, jenis penilaiannya non-tes, teknik penilaian diri, bentuk instrumen lembar penilaian diri. Kemudian untuk sikap sosial, jenis penilaiannya non-tes, teknik penilaian antar teman,
bentuk instrumennya lembar penilaian antar teman. Dan untuk penilaian pengetahuan, jenis penilaiannya tes, teknik penilaian tes tertulis, bentuk instrumennya lembar penilaian tes tertulis. Dan untuk penilaian keterampilan, jenis penilaiannya tes, teknik penilaian kinerja, bentuk instrumennya lembar penilaian kinerja. Demikian Ibu pemaparan RPP dari saya. Mohon masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Amelia Hassani. Ya, RPP-nya sudah cukup bagus ya dibanding teman-temannya. Ini RPP yang menurut saya masuk kategori bagus, sesuai dengan apa yang ada di modul, sesuai dengan teori ya. Ibu, mohon masukan Ibu agar lebih. Ibu membuat sendiri atau ya, Ibu membuat sendiri atau gimana ini RPP-nya? Untuk kali ini saya mencoba membuat sendiri Ibu, karena sebelumnya sebelum PPG itu begini Ibu. Saya kebetulan belum pernah mengikuti pelatihan membuat RPP, karena memang ada, cuman yang dari sekolah itu hanya diwakili 2 orang guru. Ya, terbatas ya. Waktu itu saya tidak berkesempatan, jadi saya selama ini hanya batas copas dan edit seperti itu, Ibu. Nah, ini saya di PPG ini alhamdulillah tambah ilmu, sehingga saya berusaha untuk membuat RPP sendiri, seperti itu. Oke, Ibu ngajar sudah berapa lama? Sudah 9 tahun, Ibu. Sudah 9 tahun. Iya. Dulunya saya dari MI 7 tahun, kemudian saya mutasi ke SD. Di SD 2 tahun ini. Jadi totalnya 9 tahun. Sudah negeri apa belum? Alhamdulillah 2 tahun ini, Ibu. Oh, sudah negeri. Ya. Alhamdulillah ya. Ya. Harus semangat. Iya, insya Allah. Ini coba saya share PPT-nya ya. Saya tunjukkan. Sudah kelihatan ya? Sebentar, Ibu. Belum. Belum, Po? Oh ya, sudah. Sudah, Ibu, baru saja. Ya. Jadi, kalau ini yang membuat sendiri, sudah kelihatan Ibu sudah bisa memahami hubungan antara KI, KD, dan IPK. Ya. Jadi, kalau KI-nya sikap spiritual, misalnya KD-nya terus dirumuskan menjadi menjalankan sholat secara tertib. Meskipun KI dan KD ini kan kita sudah dapat toh, dari mana Ibu, KI dan KD ini? KI itu diturunkan dari SKL, kemudian KI diturunkan menjadi KD, seperti itu Ibu. Iya, rumusan KI dan rumusan KD-nya ini ada di mana? Dari mana? Rumusan KI dan KD, saya ambilnya dari mana? KI dan KD itu saya ambil dari Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Iya, nomor 24 apa nomor 14 ya? Lupa saya. Nomor 24 apa? Nanti coba saya cek kembali. Ya, yang penting ada di Permendikbud ya. Di kurikulum ada. Ya, di kurikulum ada. Tugas kita adalah mengembangkan ini, menurunkan atau mengembangkan KD menjadi IPK. Ya, biasanya itu pembuatan RPP itu, mungkin ini style saja ya, gaya. KI diletakkan di paling atas, nanti di bawahnya itu KD dan IPK itu jejer. KD dan IPK itu berdampingan. Biar kita nggak bingung, biar kita tahu ya. Misalnya KD KI 1 menjalankan sholat secara tertib. Apa IPK-nya? Ya, IPK-nya apa? Nah, menjalankan sholat secara tertib, ini bisa IPK-nya bolehlah membiasakan sholat secara tertib, membiasakan melaksanakan sholat. Ini sudah bagus. Membiasakan melaksanakan sholat, ini berarti Ibu sudah mengambil ini, ya. Jadi sudah sesuai ini. Mungkin bisa ditambahkan menerima ajaran tentang sholat. Nah, ini kan materinya tentang apa sih ini? Materi pokoknya sholat kewajibanku.
subtemanya inti ibadah sholat. Jadi orang itu sebelum dia punya kompetensi mampu menjalankan sholat, dia harus menerima dulu. Nah, dia harus menerima, meyakini, dan seterusnya. Itu ya, sikap spiritual. Ini sudah bagus, sudah dikembangkan, bisa ditambahkan dengan misalnya menerima ajaran tentang sholat. Kan ada materi tentang sholatnya toh dalam di RPP ini. Oke, berikutnya sikap sosialnya di KD-nya kan hanya satu, menunjukkan sikap hidup tertib. Nanti dikembangkan, menunjukkan contoh hidup tertib boleh, lalu membiasakan sikap hidup tertib, gitu ya. Sikapnya jangan ditinggalkan, membiasakan sikap hidup tertib. Berikutnya ini yang ketiga, pengetahuan. Ya, pengetahuan ini kan jelas ini KI-nya memahami. Lalu KD-nya memahami makna sholat. Makna sholat sebagai wujud dari pemahaman makna ibadah sholat. Jadi memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan seterusnya ini. Maksudnya apa? Dalam pembelajaran, Ibu harus memfasilitasi siswa biar mereka itu memahami makna sholat melalui mengamati, mendengar, melihat, membaca, menanya, dan seterusnya. Nah, ini pengetahuan memahami ini, kita bisa pakai KKO, ada menjelaskan, ada menyebutkan, lalu ada menerangkan juga bisa. Nah, mungkin kita kan punya pilihan banyak ya. Yeah. Menjelaskan dan menjelaskan itu bisa diganti istilah lain biar lebih kaya begitu ya. Yeah. Nah, menerangkan, misalnya ada firman Allah tentang sholat, mengartikan begitu juga bisa, juga boleh. Artinya apa? Kalau IPK-nya itu banyak, itu membantu guru dalam memberikan materi secara terstruktur. Tapi kalau IPK-nya hanya sedikit, kok koyone ki sing diulang kuwi wae. Cepat gitu nih Bu istilahnya. Iya, tapi kalau guru bisa mengembangkan IPK itu nanti mudah guru akan mengembangkan materi karena dari IPK ini kemudian kita bisa mengambil materi pokok. Jadi kalau dalam IPK cara mengembangkan materi itu kan kita harus pisahkan kata kerja dan materinya. Ini kata kerja. Menunjukkan materinya apa? Contoh hidup tertib. Ini kata kerja, menjelaskan. Materinya apa? Pengertian sholat. KD dari KI 3 ini merupakan dasar untuk bagi guru untuk mengembangkan materi pembelajaran. Sementara KD dari KI 4 dasar bagi guru untuk mengembangkan sikap maupun perilaku yang harus dimiliki oleh siswa dalam materi yang diajarkan. Sehingga cara mengembangkannya, ini kata kerjanya, KKO-nya dihilangkan, lalu yang diambil ininya Bu, materinya. Itu nanti, pokoknya rumusannya KD itu pasti terdiri dari satu kata kerja, dua materi. Turun menjadi IPK, ada kata kerja, ada materi juga. Ya, nanti bedanya KD dan IPK, kalau IPK ini sudah di breakdown, sudah diperkaya karena dia indikator. Ciri-ciri atau indikasi orang itu paham, itu apa sih? Oh, dia bisa menjelaskan, dia bisa menerangkan, dia bisa mengartikan, dia bisa menyebutkan, itu kan? Begitu juga dengan yang ini. Kalau Ibu bikinnya KD dan IPK jejer, itu nanti mudah. Ini karena bentuknya seperti ini agak menjelaskannya naik turun gitu ya. Ya ini style, tapi
mungkin kita bisa memilih style yang memudahkan kita maupun orang lain yang membaca, memahami RPP yang kita susun. Ini misalnya, ini kan tadi apa, menunjukkan contoh makna sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran surat Al-Kautsar. Ya, menyebutkan boleh, menampilkan perilaku boleh, mendemonstrasikan itu kan juga bisa, menyajikan begitu ya, mengimplementasikan dan seterusnya. Ibu bisa lihat pilihan-pilihan KKO yang ada di tabel itu. Kita bisa pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Tentunya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam pengembangan materi ya. Ada relevansi, ada keajekan, ada keluasan dan seterusnya. Sudah dipelajari toh? Kebermanfaatan sumber belajar. Terus ini Bu, untuk tujuan pembelajaran kemarin yang dipelajari gimana? Untuk tujuan pembelajaran itu dikembangkan sesuai ABCD, Ibu. Apa itu ABCD? Audience itu siswa, behavior itu perilaku, yang C condition, yang D degree. Degree itu maksudnya level yang harus dicapai peserta didik, level kemampuan maksudnya. Contohnya, misalnya ini ya, yang pertama. Ya, setelah proses pembelajaran itu berarti. Ini apa? Setelah proses pembelajaran itu condition, siswanya, audiens, mampu menjalankan sholat, itu behavior, secara tertib adalah degree, seperti itu. Oke, kok teman-teman tadi nggak bisa kayak gini? Katanya di modul nggak ada. Mungkin karena modulnya itu banyak, sementara waktu kita cuma sedikit, Ibu, oyak-oyakan dengan tugas yang segitu banyaknya, terus mungkin kurang konsentrasi. Tapi di modul ada ya? Ya. Saya nggak baca modulnya karena saya nggak ngajar perangkat. Tapi dugaan saya pasti ada lah contoh-contoh kayak gini. Nah, Ibu mau bikin RPP mata pelajaran pun, ya harus mengacu pada konsep-konsep yang sudah dipelajari selama ini. Ya. Berikutnya, oke, pembelajaran sudah oke, sekarang penilaian. Pembelajarannya sudah higher order thinking skill. Ini di penilaian juga bagus ya, sudah menyebutkan jenis penilaiannya apa, tekniknya apa, bentuk instrumennya apa, sudah dilengkapi dengan kisi-kisi. Lalu pedoman penskorannya seperti apa. Tapi masih banyak RPP yang belum selengkap ini. Saya gimana ini ngomong ke mahasiswa? Iya, ada yang mungkin copy paste terus nggak tahu paham apa tidak ya. Tapi mestinya kalau sudah bertahun-tahun jadi guru, ya mestinya karena itu dipraktekkan setiap hari harusnya paham. Ini dari mana, ini alasannya apa, itu ya. Oke, yang apa yang Ibu pelajari tentang bagaimana membuat soal hot? Soal hot itu dengan cara kita itu kan materi dibuat kisi-kisinya dulu, Ibu. Kemudian dari tujuan pembelajaran tadi dari IPK yang dirumuskan itu kan ada kata kerja operasional, yaitu bisa juga sebagai landasan dalam kita untuk membuat soal yang hot, yang memacu siswa agar bisa berpikir tingkat tinggi. Seperti soal pribadi yang saya sajikan tadi, sebelumnya saya memaparkan sebuah masalah, kemudian saya baru menanyakan soal kaitannya dengan masalah yang saya sajikan tadi. Jadi anak itu berpikir dulu, baru mencoba untuk memecahkan masalah. Dalam hal ini adalah jawaban dari soal yang saya sajikan. Seperti itu, Ibu. Ya, jadi soalnya itu tidak to the point, tidak langsung ke pertanyaan ya, tapi ada kasus dulu, ada pengantar dulu begitu. Mungkin kalau untuk anak ini kelas berapa SD? Kelas 3 ya? Ya, mungkin untuk kelas 3 juga akan bagus kalau disertai
gambar-gambar Nggih. infografis seperti ya, gambar-gambar animasi. Iya. Jadi misalnya gerakan-gerakan sholat seperti apa, ya biar mereka juga tidak hanya berpikir abstrak, Nggih. Itu tapi pasti juga melihat. ada di dalam video, Ibu. Memang Oh, di video. tidak saya putar ya. Terus yang untuk gambar-gambar gerakan sholat itu ada di soalnya ada di RPP kedua dan RPP Oh, gitu ya. Jadi di soalnya memang dibikin variatif gitu ya. variatif. Iya. Tergantung materinya dulu. Iya, jadi tidak melulu tulisan saja, nanti Ya. konvensional. Baik, saya kira cukup Ibu. Sebelum diakhiri, silakan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih. Nanti saya minta tolong Ibu tuliskan surat Al-Fatihah lalu dikirim ya. Nggih, Ya. Ibu. Insyaallah. Meskipun ya saya percaya pasti, tapi karena ini ujian disuruh menilai. Itu ya. Baik, mari kita akhiri ujian komprehensif untuk Ibu Amelia Hasani dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.